Selamat bertemu kembali sahabat biologi. Saat ini kita dari kelompok 4 mata kuliah fisiologi hewan akan mempresentasikan tugas kita lewat video pembelajaran berikut ini dengan judul Sistem Pencernaan Aves. Selanjutnya, Aves adalah sekelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Aves adalah kelas dalam kingdom Animalia yang mencakup semua hewan yang kita kenal sebagai burung. Mereka adalah vertebrata endotermik yang menghasilkan panas tubuh secara internal. Dengan tubuh yang dilapisi bulu, memiliki sayap yang dikembangkan, bertelur, dan umumnya memiliki kemampuan untuk terbang meskipun tidak semua burung bisa terbang. Aves juga merupakan kelompok yang sangat beragam, termasuk burung pemangsa seperti raja wali dan burung hantu, burung air seperti bebek dan angsa, serta burung pengicau yang indah seperti burung merak dan burung kenari. Ciri-ciri umum Aves adalah yang pertama, ukuran tubuh bervariasi terdiri bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Yang berikut, mulut Aves disebut paruh, bentuknya sesuai dengan jenis makanan, dan tersusun atas tanduk, tidak memiliki gigi, dan lidah yang tidak dapat dijulurkan. Ketiga, Aves memiliki sepasang kaki untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar, memegang makanan, dan mencengkeram mangsa. Yang keempat, memiliki sayap untuk terbang. Kecepatan terbang berkisar antara 30-75 km per jam. Selanjutnya, bernapas dengan paru-paru, berhubungan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernafasan tambahan. Selanjutnya, bersifat homoiostern karena mempertahankan suhu tubuhnya dengan bulu-bulu. Suhu tubuh Aves berkisar 40,5-42 derajat Celcius. Dan yang terakhir, memiliki peredaran darah ganda. Artinya, dalam satu kali peredaran darah ke seluruh tubuh, darah melewati jantung 2 kali. Berikut adalah sistem pencernaan Aves. Terdapat 3 sistem pencernaan Aves. Yang pertama ada sistem pencernaan secara mekanik, yang kedua ada sistem pencernaan secara enzimatis, dan yang ketiga ada sistem pencernaan secara biologis. Yang pertama, sistem pencernaan secara mekanik. Ini dilakukan oleh organ pencernaan cavum oris dan kemudian didorong oleh lidah menuju kerongkongan, disimpan dalam tembolok lalu menuju ke ventriculus, di mana makanan akan dicacah menjadi partikel yang lebih kecil untuk kemudian diteruskan ke intestinum hingga berakhir di kloaka. Yang kedua, ada sistem pencernaan secara enzimatis. Ini terjadi di mulut dengan bantuan enzim pitalin, pada lambung dengan bantuan HCI, serta pada usus dengan bantuan enzim yang diproduksi oleh pankreas untuk mengelola karbohidrat atau pati, protein maupun lemak. Yang ketiga, sistem pencernaan secara biologis. Sistem pencernaan secara biologis ini dilakukan dengan bantuan bakteri yang ada pada usus besar. Sistem pencernaan burung yang pertama adalah paruh atau mulut. Paruh adalah struktur anatomi luar burung yang berfungsi untuk makan, untuk dandan, memanipulasi objek, membunuh, mencari makan, menarik lawan jenis, dan memberi makan anak-anaknya. Paruh juga memiliki rahang atas yang disebut maksila dan rahang bawah yang disebut mandibula. Rahang terdiri dari tulang, kasnya cekung atau berongga untuk menjaga berat saat terbang. Permukaan luar paruh diliputi oleh selubung tanduk tipis dari keratin yang disebut rhamphoteka. Di antara lapisan luar yang keras dan tulang terdapat lapisan vaskuler yang memuat pembuluh darah dan akhiran saraf. Selain itu, paruh memiliki 2 lubang bernama nares atau lubang hidung yang menghubungkan ke paruh dalam yang cekung dan kemudian ke sistem pernafasan. Nares biasanya terletak tepat di bawah paruh dan terdapat beberapa spesies burung yang paruhnya terletak di struktur gemuk yang sering berlilin di dasar paruh yang disebut cere, dari bahasa Latin care. Berikutnya, kita masuk ke jenis-jenis paruh Aves. Aves dengan paruhnya sebagai berikut. Yang pertama, burung pipit. Burung pipit mempunyai paruh pendek dan kuat.
Bentuk paru ini sesuai untuk memakan jenis biji-bijian. Paru ini berfungsi menghancurkan biji tersebut. Yang kedua, burung elang. Burung elang mempunyai paru yang kuat, tajam, dan melengkung bagian ujungnya. Paru seperti ini sesuai untuk mencabik mangsanya. Yang ketiga, bebek. Bebek mempunyai paruh yang berbentuk seperti sudut. Bentuk paruh seperti ini sesuai untuk mencari makanan di tempat becek, berlumpur, atau di air. Yang keempat, burung pelatuk. Burung pelatuk mempunyai paruh yang panjang, kuat, dan runcing. Paruh burung pelatuk ini sesuai untuk mencari serangga yang bersembunyi di kulit pohon, dalam lubang pohon, atau pada batang yang lapuk. Yang kelima, burung kolibri. Burung kolibri mempunyai paruh berbentuk panjang dan runcing. Bentuk paruh seperti itu memudahkan burung kolibri mengisap nektar. Dan yang keenam, burung pelikan. Burung pelikan mempunyai paruh berkantung atau bagian bawah. Paruh demikian memudahkannya untuk menangkap ikan di dalam air. Esofagus atau tenggorokan. Esofagus merupakan saluran memanjang berbentuk seperti tabung yang merupakan jalan makanan dari mulut sampai permulaan tembolok. Fungsi menyimpan dan menerima makanan untuk sementara sebelum masuk ke proventriculus. Pakan unggas yang berupa serat kasar dan bijian tinggal di dalam tembolok selama beberapa jam untuk proses pelunakan dan pengensaman. Hal ini disebabkan pada tembolok terdapat kelenjar yang mengeluarkan getah yang berfungsi untuk melunakkan makanan. Selanjutnya, proventriculus atau yang disebut lambung. Proventriculus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis karena dindingnya disekresikan asam klorida, pepsin, dan getah lambung yang berguna mencerna protein. Selanjutnya, gizzard. Unggas memiliki gizzard berbentuk oval dengan dua lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah. Lubang bagian atas berasal dari proventriculus dan lubang bagian bawah menuju duodenum. Fungsi gizzard adalah untuk mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grit dan batu-batu kecil yang ditelan oleh unggas. Lalu untuk usus halus, pada unggas memanjang dari proventriculus sampai usus besar dan terbagi tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berbentuk kurvi dengan bagian pars descendens sebagai bagian yang turun pada pars ascendens sebagai bagian yang naik. Lalu untuk usus buntu yang terletak di antara usus halus dan usus besar di mana bentuk kedua ujungnya buntu, maka disebut usus buntu. Fungsi utama usus buntu secara jelas belum diketahui, tetapi di dalam terdapat sedikit pencernaan karbohidrat dan protein dan absorpsi air. Lalu untuk usus besar merupakan saluran memanjang yang mempunyai diameter 2 kali lebih besar dari usus halus yang berakhir pada kloaka. Pada usus besar terjadi reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada unggas. Selanjutnya, kloaka merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai lubang pelepasan sisa-sisa pencernaan. Pada kloaka terdapat 3 muara saluran pelepasan, yaitu 1. Erodeum sebagai muara saluran kencing dan reproduksi. Yang kedua, coprodeum sebagai muara saluran makanan. Yang ketiga, proctodeum sebagai lubang keluar. Sistem pencernaan tambahan pada aves yaitu hati, pankreas, dan limpa. Hati terletak di antara gizzard dan empedu, berwarna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus yaitu lobus dexter dan sinister. Zat berupa cairan berwarna hijau kekuningan yang berperan dalam mengemulsikan lemak. Zat tersebut tersimpan di dalam sebuah kantung empedu yang terletak di lobus sebelah kanan. Hati juga menyimpan energi siap pakai yang disebut dengan glikogen.
dan menguraikan hasil sisa protein menjadi asam urat yang dikeluarkan melalui ginjal. Dalam pankreas terletak pada lipatan duodenum yang berfungsi untuk mensekresi cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pancreaticus dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, lemak, dan protein. Pencernaan tambahan yang terakhir adalah limpa, berbentuk agak bundar, berwarna kecoklatan dan terletak di titik antara proventriculus, gisar, dan hati. Fungsi dari limpa sampai sekarang belum diketahui, hanya diduga sebagai tempat untuk memecah sel darah merah dan untuk menyimpan verum dalam darah. Kesimpulan, aves atau burung adalah sekelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Aves juga merupakan kelas dalam kingdom Animalia yang mencakup semua hewan yang kita kenal sebagai burung. Sistem pencernaan pada aves dibedakan menjadi 3 cara, yaitu sistem pencernaan secara mekanik, secara enzimatis, dan secara biologis. Aves merupakan kelompok yang sangat beragam, termasuk burung pemangsa seperti raja wali dan burung hantu, burung air seperti bebek dan angsa, serta burung pengicau yang indah seperti burung merak dan burung kenari. Sistem pencernaan aves terdiri dari paru, esofagus, tembolok, proventriculus atau lambung, gisar, usus halus, usus buntu, usus besar, kloaka, dan sistem pencernaan tambahan yaitu hati, pankreas, dan limpa. Dari kelompok kami, sampai bertemu lagi sahabat biologi. Terima kasih.